Inspirasi. Citra Nasution di sini dan tentunya Anda masih di seputar dialog kita. Dan untuk Anda yang ingin bersuara, disinilah tempatnya. Dan saat ini saya tidak sendirian. Saya sudah ditemani oleh ada ibu cantik di sini yang akan menemani saya sampai dengan 1 jam ke depan. Ada Ibu Hermawati Setiorini atau Ibu Rini. Apa kabar Ibu? Baik, alhamdulillah. Sehat? Alhamdulillah, segar sekali ya Bu Harus. ya. Oke, dan hari ini kita akan membahas tentang peluang bisnis UMKM di Indonesia. Dan beliau ini adalah Ketua Umum dari Aku Mandiri. Bisa cerita sedikit nggak sih Bu, Aku Mandiri ini apa sih Bu? Nah, Aku Mandiri itu asosiasi UMKM Indonesia. UMKM itu industri usaha mikro kecil dan menengah Indonesia. Dengan mungkin lebih disingkat Aku Mandiri. Fungsinya untuk menata hubungan. Menata hubungan antara pemerintah dan UMKM, non pemerintah dan UMKM, lembaga keuangan dengan UMKM, perusahaan besar dengan UMKM, antara UMKM dengan UMKM itu sendiri, juga luar negeri dengan UMKM. Itu jadi fungsinya sebenarnya lebih untuk menjembatani para pelaku UMKM itu atas program pemerintah, program yang ada di dalam perusahaan asing. Nah itu fungsinya fungsi seperti dari itu. Aku Mandiri sendiri Ya. Oke, kalau kita melihat UMKM sendiri gitu kan, apa sih yang menjadi persyaratan bahwa pengusaha ini bisa disebut dengan usaha kecil menengah atau juga memang itu adalah usaha kecil? Ya. Sebenarnya standarnya itu dilihat dari mana sih? Nah gini, usaha di Indonesia menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 itu ada 3 kriteria, mikro, kecil, sama menengah. Untuk mikro itu yang dia mempunyai aset di luar tanah dan bangunan itu maksimal 50 juta. Nah kecil itu yang mempunyai aset di luar tanah dan bangunan itu maksimal 500 juta. Nah untuk yang menengah itu 2,5 miliar. Nah kebanyakan orang itu lebih fokus kepada kecil dan menengah. Nah, sementara kalau mikro itu sebuah piramid, dia yang paling banyak, yang biasanya jarang tersentuh. Nah Aku Mandiri meskipun itu fungsinya untuk pelaku mikro, kecil dan menengah, tapi lebih memfokuskan kepada mikro dan kecil. Karena menengah itu dengan aset 2,5 miliar itu sebenarnya kan sudah dia bisa untuk bertahan sendiri. Nah itu dari kriterianya untuk usaha mikro, kecil dan menengah yang mungkin banyak orang nggak ngerti gitu, termasuk pemerintah. Kadang pejabat juga ngerti, ini taunya mikro yang pengusaha yang sudah bisa ikut basar event yang misalnya 1 booth 14 juta itu sudah dibilang iya, dia bilang mikro kan. Nah makanya banyak terjadi kan seperti itu. Padahal kebanyakan justru orang yang benar-benar usaha industri itu mereka nggak mampu untuk masuk ke situ. Oke, akhirnya hadirlah Aku Mandiri ini untuk menjembatani si pengusaha mikro dan juga menengah itu. Karena sebenarnya banyak sekali di Indonesia ya Bu ya. Iya. Dan program pemerintah luar biasa, nggak ada namanya program pemerintah yang nggak bagus. Semuanya bagus, apalagi dengan munculnya Perpres nomor 98 tahun 2014 yaitu tentang bahwa kepastian hukum bagi pelaku mikro kecil itu sangat didukung pemerintah, yang harusnya mereka untuk mengurus izin usaha yang kita harus ke notaris itu 3,5 juta. Dengan Perpres itu mereka hanya minta ke kelurahan masing-masing untuk mendapatkan izin usaha mikro. SIUP TDP itu ya? Izin usaha mikro, jadi 1 lembar dan itu mudah caranya dengan menggunakan surat pengantar RT. Terus fotokopi KTP, KK, pas foto, mereka ngisi formulir di kecamatan akan keluar IUMK. IUMK itu akan mendapatkan kemudian untuk KUR yang mungkin sering didengarkan pemerintah. KUR dengan bunga yang 9%, untuk mikro, retail itu bisa 25 juta sampai 500. Pelaku usaha banyak yang tidak tahu mengenai itu. Karena kurang informasi. Nah itu jadi fungsi yang memang lebih kita gunakan untuk asosiasi ini sebenarnya membantu bangsa. Kita berbakti untuk negara. Supaya dana yang disiapkan pemerintah 100 triliun lebih itu bisa terserap tepat sasaran, tepat guna. Karena selama ini juga banyak sekali ya pengusaha-pengusaha kecil yang tidak terjamah. Tapi sebelumnya saya akan mengundang pemirsa juga untuk Anda yang ingin
ikut berinteraksi dan mungkin bertanya-tanya langsung kan Ibu Rini, langsung saja Anda telepon di 021 630 7303 atau juga bisa lewat SMS, Anda langsung saja SMS di 0857 8175 2616. Nah, kita tadi membahas menjamah ya Bu ya. Untuk kita melihat dari presentase atau jumlah dari pengusaha mikro, menengah dan juga pengusaha apa ya tadi mikro, kecil, menengah. Oke. Untuk mikro dan kecil sendiri, untuk di kota, let's say Jakarta dulu deh Bu. Ya kan ada berapa persen sih Bu? Nah itu yang mungkin membuat salah satu saya sebagai pendiri itu sangat prihatin bahwa data real di pemerintah itu kan hanya kalau kita browsing di internet. Usaha mikro itu berapa sih sebenarnya di Indonesia itu, dan selalu setiap seminar seluruh pemerintah mau siapapun selalu bilang datanya 57 juta sekian untuk usaha mikro kecil. Tapi kan realnya nggak ada. Nah makanya di kita ini selalu meminta siapapun yang memang melakukan usaha untuk mengisi formulir dalam rangka untuk membantu itu, karena mappingnya nggak ada. Taruhlah gini, yang kita ada itu seluruh wilayah Indonesia, di Jawa Tengah ada beberapa kabupaten kota. Per kabupaten kota itu kita mampu untuk mendata baru 1.000, tapi itu bergerak terus. Bayangkan kalau Indonesia itu ada berapa provinsi, berapa kabupaten, mungkin lebih dari itu. Pastinya kan mungkin karena ini belum informasi terdata. Informasi ini belum sampai di mereka bahwa sudah ada salah satu ini adalah aku mandiri yang akan bisa seperti tadi Ibu katakan menjembatani. Benar nggak sih Bu? Iya, karena gini, dengan kita mendata yang lebih akurat, di situ ada namanya, jenis usahanya, asetnya dia berapa, tapi dengan pendekatan yang bagus. Ibu ini berapa Ibu untuk asetnya? Mereka kadang takut. Kalau mereka untuk daftar, mereka kadang malah bohong. Tapi kalau dengan kondisi yang kita mungkin dengan bahasa yang lebih membumi, mereka akan lebih terbuka sehingga kita bisa bantu. Bu, ini kita nawaitunya bantu nih, gitu. Sehingga kesulitannya apa, Bu? Saya ini nggak punya dana. Padahal ada program pemerintah. Pemerintah tuh mau bantu, cuman sampai ke bawah. Seperti contoh UMK. UMK itu harus ada kebijakan yang turun. Setelah ada Perpres, ada Permennya. Permen akhirnya Pergub. Kalau Pergubnya nggak nurun kan, ke instruksi ke wali kota bupati, nanti di camat nggak ada formulirnya, karena itu menggunakan dana APBD, jadi gratis, betul-betul gratis. Nah itu yang kadang pemerintah daerah pun juga perlu advokasi, karena mereka taunya oh ya ada kur di TV, tapi dia nggak tahu cara, dia nggak ngerti caranya eksekusi, gitu. Jadi ya itu fungsinya kita nggak melulu kita harus ngobrol sama pelaku mikro, tapi saya dengan kemarin audiens ke Pak Ahok saja. Itu disposisinya sampai ke Dinas Koperasi. Padahal saya mau sampaikan bahwa kenapa di Jakarta yang dekat pemerintahan itu belum ada. Nah, itu Jawa Tengah sudah ada, gitu kan. Sehingga menurut saya sih pelaku mikro sangat dirugikan kalau kebijakannya nggak turun. Tapi kebetulan lebih banyak kemudahan kalau kita bicara. Makanya saya minta mapping, oke, yang penting ada surat pengantar kelurahan bahwa kamu domisili untuk urus UMK. Dari situlah sebenarnya bank lebih mudah dengan kur itu. Jadi kalau di sini tidak keluar kebijakan, ternyata ada kebijakan yang kita bisa ada di bawah lagi, bisa lalui dengan prosedur yang berbeda. Nah, sehingga nanti kalau kita menyampaikan ke pelaku mikro, mereka akan lebih semangat untuk berusaha lagi. Gitu. Dan untuk aku mandiri sendiri ini sudah ada di beberapa kota sih Bu. Kalau untuk aku mandiri di Jawa Barat itu ada Kabupaten Bogor, Kota Bogor, banyak sih, Sukabumi, Cianjur, terus Banjar, Ciamis, Pangandaran, Kalimantan Timur, terus Kaltara, Sumsel, mungkin ada sekitar 50 wilayah. Terus di NTB sudah ada, di Raja Ampat sudah ada, Papua Barat sudah ada. Malah sempat waktu itu kita edukasi karena dia sempat ditahan solarnya untuk mereka usaha.
Tapi dengan dia menyampaikan, saya kasih edukasi bahwa ini hakmu sebagai orang mikro karena posisimu jauh, ada perlakuan khusus terhadap mikro sehingga itu dilepas. Itu salah satu keistimewaan kalau memang kita berani menyuarakan dengan mengerti aturan hukumnya. Nah itu. Nah terus masih ada lagi di luar negeri. Kita punya perwakilan di Jerman, di Rusia, di London, di Cina, Taiwan, Singapura. Ya, itu yang memudahkan nanti kita untuk transaksi di luar, untuk ekspor itu. Oke. Untuk di luar negeri sendiri, kita akan menanyakan peranannya. Tapi sebelumnya kita mesti istirahat sebentar ya Bu ya. Oke. Dan juga pemirsa jangan kemana-mana, tetap di seputar kita. Masih di dialog seputar kita, di sini sudah hadir juga ya Bu ya. Bu Rini, kita lanjutkan lagi Bu ya. Peluang bisnis UMKM di Indonesia. Tadi kita membahas tentang aku mandiri dan juga ada peranan-peranan untuk di UKM-UKM, untuk di mikro dan juga di menengah di Indonesia. Tapi ada juga sampai ke luar negeri. Ada dari Jerman, Rusia, UK, Cina, Taiwan, Singapura. Banyak juga ya Bu. Nah untuk peranan di luar negeri, peranan itu seperti apa Bu? Nah gini, untuk luar negeri itu kan kita kalau ada perwakilan di sana, kebutuhan di negara sana itu yang tahu kan mereka. Dia menjadi mata kita, dia menjadi hatinya kita, dia menjadi mulutnya kita. Nah, kebutuhan itu misalnya apa? Kayak seperti di UK itu ternyata kebutuhan kopi itu besar sekali. Mereka sudah membuat letter of intent, jadi surat minat kepada Aku Mandiri di pusat. Jadi DPW di luar negeri UK memberikan surat minat kepada DPP. Nah, kita DPP menyebarkan kepada seluruh wilayah sehingga nanti termapping. Ternyata kemarin banyak nih ada DKI Aceh yang mereka butuh. Nah, karena dari DPW luar negeri sudah tahu bahwa kondisi mikro itu harus beda, saya akan sampaikan, tolong ya untuk paymentnya harus lebih mudah, harus ada deposit. Nah, itu membuat pelaku petani terutama yang ini kita ngomong masalah kopi, mereka lebih bersemangat untuk berusaha karena satu dia akan mendapatkan permodalan dengan DP itu. Kedua packaging itu kan saya akan sampaikan kita kondisinya bisanya seperti ini gitu. Nah itu bagaimana? Jadi banyak hal yang kita bisa lakukan. Iya. Kita tahan dulu Bu, kita akan menyapa penelpon kita. Halo. Halo. Wih, dengan Bapak siapa di mana nih Pak? Halo. Selamat malam. Selamat malam. Dengan Bapak siapa di mana? Sanusi Kaplale di Pamulang. Oh, Bapak Sanusi. Ya, terima kasih Mbak. Pak, Pamulang hujan nggak? Pamulang, ya tadi siang hujan. Waduh. Sekitar jam 11. Mungkin kalau hujan-hujan bisa buka peluang ya. Oke, Pak Sanusi silakan bertanya kepada Ibu Rini. Ini Mbak Hermawati ya? Iya. Jadi begini Mbak, ini sebetulnya kan ada perubahan orientasi ekonomi berbasis global. Jadi lebih mengutamakan pertumbuhan ekonomi atau perkembangan ekonomi berbasis nasional. Tadi Ibu sudah jelaskan bahwa UMKM kita sekarang ini sudah melakukan ekspor. Wah ini kan berarti sudah lebih meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Saya melihat dari berbagai media itu UMKM ini sudah memberikan kontribusi pertumbuhan ekonomi 1,5%. Nah ini menarik, Ibu. Serapan kerja dari UMKM kita sekarang bagaimana? Karena ada perkembangan yang terbaru lagi adalah UMKM berbasis teknologi digital. Ini kalau tidak membaca peluang ini, maka peluang kerja sebetulnya akan cukup banyak. Penciptaan lapangan kerja yang Ibu ketahui dari UMKM sudah seberapa jauh Ibu?
Itu. Oke. Terima kasih, selamat malam. Terima kasih. Iya, Oke, iya. selamat malam Pak Sanusi di Iya. Pamulang. Silakan Iya. langsung dijawab Ibu Rini. Selamat malam Pak Sanusi dari Pamulang. Untuk masalah tenaga kerja yang memang mungkin akan kondisinya dengan global ya, persaingan global memang luar biasa karena dengan fenomena digital itu sangat berpengaruh. Nah, yang terjadi misalnya seperti kemarin demo ya. Demo itu memang sistem yang digunakan dari komunitas yang sekarang ada memang baru saya tahu bahwa itu sebuah bisnis yang mengganggu bisnis yang sudah ada. Akhirnya kan pasti akan penurunan di masalah profit. Ya. Yang awalnya mungkin driver itu dia pulang bisa membawa 300 turun menjadi 100. Lama-lama mereka akhirnya kan tidak bisa apa-apa lagi. Nah, sebenarnya pemerintah itu juga ada program untuk peluang usaha pemula. Hanya saja kan nggak ngerti nih Ya, harus informasi bagaimana. tadi itu Ya, tidak informasinya nggak sampai. ngerti. Itu ada bantuan untuk pembinaan. Jadi yang di bawah 3 bulan itu mendapatkan juga bantuan pembiayaan modal. Nah, yang belum mulai itu boleh melakukan usaha tapi nanti mengikuti pelatihan. Pelatihan pembinaan dia mau yang mana dulu nih di BLK-nya. Baru setelah itu pemerintah akan memberikan bantuan modal. Nah, cuman kan mereka nggak tahu nih harus bagaimana saya ini. Ya, Nah, awal muasalnya harus bagaimana ya, dulu gitu ya, ya. karena KUR itu ternyata tidak hanya untuk pelaku usaha mikro, ada untuk TKI, Oke. terus ada yang kena PHK. Oke. Gitu. Nah, berharap dengan kita dengan asosiasi ini dari ibu-ibu yang sudah berhasil misalnya untuk limbah gitu. Limbah itu kan banyak banget. Nah, itu bisa mereka melakukan pelatihan pendidikan pemberdayaan wanita misalnya di daerah mana. Dari situ kan peluang usaha ada sehingga orang-orang yang nganggur bisa terangkat. Sekarang tinggal bagaimana kita mau terbuka untuk menyampaikan suatu masalah dengan diskusi yang enak. Bagaimana caranya kita bisa bergotong royong untuk membangun sebuah usaha. Nah, seperti tadi kan saya ketemu banyak ibu hari ini, saya memang full karena setiap orang yang mempunyai produk saya tidak bisa menolak karena saya anggap saya ibu. Ya. Jadi 24 jam HP saya kan akan saya Harus terima on ya? ya selagi memang saya nggak tidur gitu. Nah, begitu mereka misalnya cerita saja yang sepele gitu, kita akan tahu kelemahan dia gitu. Misalnya, oh, ibu ini ternyata dari logonya ibu nggak menarik ini. Coba warnanya yang lebih ini. Saya kasih filosofi. Warna yang paling menarik untuk manusia itu merah dulu. Ya, lebih strong ya. Ya lebih merah. Tapi kalau merah semua itu juga nggak bisa. Betul. Karena itu akan jadi tolak. Nah, menjadi tolak. Makanya kalau di Cina tolak balak mesti merah. Ya, Oke. jadi itu salah satu contoh gitu. Nah, terus ada lagi ibu-ibu yang sudah bagus, dia selalu dipakai sama dinas koperasi apa-apa, selalu dia sampai bawa ke luar negeri, perjalanan sampai ini. Karena apa? Kebanyakan pemerintah akan mencari yang lebih gampang. Dia diangkat sebagai itulah usaha dari pemerintah. Padahal mereka udah usaha dulu. Saya bilang sama ibu-ibu, Bu, tolong dong gantian kita yang ibu bantu mereka, ajarin mereka karena ibu nanti dibantu marketnya, mereka jadi agent dulu. Oke. Nah, itu berarti peluang usaha Peluang juga. usaha juga. Oke, kita Ya. akan bacakan dulu SMS yang sudah Ya. masuk ya Bu Ya. ya di nomor telepon 0857-8175-2616. Anda juga masih bisa mengirimkan SMS ya, ingin bertanya langsung dengan Ibu Rini. Seperti ada dari 3 raksa nih Bu Rini ya, di 0812-857 sekian. Dia menanyakan untuk wilayah 3 raksa, kemana mencari informasi Aku Mandiri? Nah, itu kalau Aku Mandiri itu kan ada di Tangerang ada. Di Kabupaten Kota Bogor ada, tapi mungkin lebih saya sarankan ke pusat dulu. Ke pusatnya ada Kita kantornya di Kebayoran Lama, Kebayoran Lama. tapi nanti bisa kontak lewat ya pribadi saya bisa atau nanti dari Waketum juga bisa. Ya, karena kalau di kantor itu kita lebih bisa menjelaskan detail dulu, baru nanti kita arahkan. Karena kadang mereka nanti akan bingung, dia nggak trust dulu. Kalau udah tahu pusat itu lebih enak gitu. Oke. Jadi lebih bagus ke pusat dulu. Langsung ke pusat dulu ada Ya, di nanti Kebayoran kita Lama ya? kasih email aja, mereka bisa beremail ke kita, nanti kita jawab. Dari email tuh kita akan tahu toh nomor teleponnya. Mungkin Itu bisa disebutkan emailnya Bu? info
info.umkmindonesia1@gmail.com. Oke, langsung saja ya. Ya. Dan telepon nanti bisa ya Bu ya. Jadi Iya. Bu Rini menerima curcol ya, curhat Iya. colongan. Iya, boleh. Apapun yang berkaitan dengan usaha-usaha ya. Harus siap. Harus siap Iya, 24 harus jam. siap, iya. Oke, di sini sudah ada Junet dari Serang, Banten. Kata Junet, bagaimana cara pengajuan pinjaman dana untuk usaha kecil melalui KUR? Nah, sebenarnya kalau pinjaman KUR itu kan bisa datang ke BRI langsung ya. Sebenarnya bank-bank penyalur itu ada BNI, BRI, Mandiri, itu yang sudah bekerja sama dengan pemerintah. Tapi ada 2 bank lagi swasta, tapi itu bukan untuk KUR mikro, tapi masih untuk rencana itu untuk tenaga kerja sama PHK. Nah, bisa melalui kita karena kita akan bantu. Jadi nanti kita akan makanya beremail dulu, kita akan kirim formulir, nanti diisi dengan persyaratan itu. Kita akan mapping, misalnya dia di daerah mana, kita akan bikin secara kolektif gitu. Kalau satu-satu kan itu akan membuat bank juga ini. Nah, rekomendasinya itu asosiasi bisa membantu paling tidak menjadi jaminan. Jaminan karena apa? Dengan mereka menggunakan koordinasi dengan Aku Mandiri menjamin sebagai anggota, pasti nanti dia akan ada pembinaan dari kita, pelatihan, terus membuat gimana caranya produksinya itu dia bisa market lebih banyak. Otomatis kalau dia laku banyak, dia akan mengembalikan uangnya. Betul sekali. Nah itu. Dan juga untuk KUR sendiri juga akan tetap dipantau oleh bank-bank itu ya Bu ya. Oke, bagaimana dengan calon-calon pengusaha? Ya kan, mungkin kalau selama ini usahanya sudah terlihat, cuma mungkin mereka tidak dengan keterbatasan modal. Tapi bagaimana dengan calon-calon nih Bu? Mungkin seperti saya gitu, aduh saya pengen punya usaha nih, tapi nggak tahu mau usaha apa, gitu kan. Apakah di Aku Mandiri ini pikiran-pikiran atau juga niat seperti saya atau calon-calon mungkin yang di luar sana, calon-calon pengusaha bisa diakomodir? Ya bisa, karena makanya gini, dari yang mikro itu kadang kita melihat bahwa mikro mungkin hanya di pinggir jalan. Banyak mikro itu yang dia sebenarnya sudah besar, cukup untuk dia bisa membantu orang karena dia menjadi besar, kebutuhannya dia untuk marketnya besar, tapi dia nggak punya agent. Nah, salah satu mungkin yang bisa diberikan masukan dia untuk berwirausaha nanti akan diberikan paket-paket. Misalnya Ibu tertarik di mana? Di fashionnya atau mungkin di kulinernya gitu. Nah, baru setelah itu diikutkan. Karena gini, selain di Aku Mandiri itu kan ada pelatihan-pelatihan dari pemerintah. Nah, itu bisa di situ. Bisa juga ya, Bu. Jadi sebenarnya jangan khawatir ya. Walaupun baru niat, tapi silahkan. Langsung saja Anda email atau juga mungkin langsung mencari ya. Aku Mandiri ini bisa mengakomodir apa aja gitu kan. Nah, Anda juga masih bisa menanyakan langsung kepada Ibu Rini apa pendapat Anda tentang peluang bisnis atau juga melalui SMS di 0857 8157 2616 atau mau ngomong langsung sama Ibu Rini di 021 630 7303. Bu, untuk Aku Mandiri ya kan, untuk mengakomodir banyak pengusaha-usaha di Indonesia tadi Ibu katakan. Kendalanya apa sih Bu? Kendala yang paling utama? Kendala itu kadang kan mereka itu kendala mungkin di dalam cara komunikasi. Saya tidak bisa membuat orang itu sama dengan bagaimana cara saya menyampaikan. Memang butuh waktu saya untuk bisa meluangkan waktu karena kadang meminta pengurus untuk menyampaikan tapi mereka kadang tetap minta Ibu aja yang jelasin gitu loh. Jadi ya otomatis juga kendalanya sebenarnya komunikasi. Itu sama yang ya pemerintah alami sebenarnya. Kalau kita mungkin hanya di komunikasi, kalau pemerintah mungkin tidak hanya komunikasi karena mereka kakinya tidak hadir sampai di tujuan. Betul. Oke, ini saya juga ingin katakan, apakah ini Aku Mandiri akan terjun langsung kepada si pengusaha-pengusaha kecil dan mikro ini, Bu? Ya, kalau kita ya itu kita memang terjun langsung, makanya saya lebih seneng mereka itu komunikasi. Taruhlah kemarin gini, saya perjalanan ke Banjar, Ciamis sama Pangandaran. Dari situ ngobrol-ngobrol Pangandaran, bagus sekali ya. Tapi sepertinya kita akan membahasnya setelah yang satu ini. Oke, kita tahan dulu, tetap di seputar kita.
Dialog seputar kita masih bersama Ibu Rini di sini dan kita masih membahas tentang peluang bisnis UMKM di Indonesia. Ya Bu, tadi Ibu sudah berjalan-jalan banyak sekali tadi ya, kita ngomong Pangandaran ya Bu. Bu, tapi kalau untuk usaha-usaha yang paling banyak, untuk mikro sendiri, usahanya di bidang apa sih Bu? Kuliner. Nomor satu itu pasti kuliner. Kuliner, setelah itu baru fashion. Setelah fashion dia handicraft. Nah habis itu baru jasa, gitu. Itu yang kita tanganin ya. Karena kalau jasa itu membuka warung itu kan dia nggak produksi sendiri. Ya itu salah satu yang paling banyak. Nah tapi sebenarnya yang kadang lupa bahwa pertanian itu juga usaha mikro. Peternakan juga ada yang mikro gitu kan. Peternakan juga ada yang mikro. Nah itu kan kadang petani juga, Bu saya kan ini Bu gimana caranya gitu. Padahal sekarang ada kemudahan untuk KUR itu termasuk pertanian, termasuk perikanan, termasuk ya banyak bidangnya. Bidang gitu. Tapi mungkin apakah di Aku Mandiri ini juga untuk yang tadi saya katakan terjun langsungnya seperti memberikan penyuluhan-penyuluhan langsungkah di daerah-daerah atau mungkin hanya seputar ada beberapa orang saja yang mendatangi langsung, tapi ada nggak sih Bu yang seperti itu penyuluhan? Oh enggak, kalau saya sih lebih seneng gini, orang berantusias untuk ini kan namanya usaha itu berdagang. Orang berantusias untuk berdagang, untuk masuk ke asosiasi, saya sampaikan pasti saya akan turun. Saya turun itu paling tidak 4 orang. Jadi ketua bidang kan, yang kita akan lihat daerah ini apa nih, terus dia akan cerita dulu, di situ ada banyak apa gitu. Misalnya pertanian, kita akan bawa bidang yang berkaitan dengan itu. Nah pertama langkah yang awal saya sampaikan, semua yang mau menjadi calon pengurus atau orang yang masuk dipertemukan dulu. Supaya mereka tuh nggak negatif thinking, karena gini, kebanyakan asosiasi atau organisasi itu hanya mengumpulkan orang-orang dan dia biasanya hanya untuk kepentingan, maaf itu kan massa yang banyak berkumpul, paling pengurusnya nanti yang melakukan sesuatu dagang gitu kan, kebanyakan begitu, nggak semuanya gitu. Nah tapi kalau di kita saya berharap mereka merasa tidak dimanfaatkan, karena saya bilang bahwa nanti yang kaya justru teman-teman di daerah, bukan kita. Kok kita itu bantu kebijakan pemerintah yang bisa kamu ambil menjadi hakmu, itu yang kamu dapat. Dan setelah ada kebijakan, pasti setelah modal dapat, pasti kan cara membuangnya, marketingnya, kita bantu marketingnya. Apalagi dengan kondisi tidak ada finansial di depan untuk kita. Nah, sempat terjadi di daerah Banjar, Ciamis sama Pangandaran, petani itu udah luar biasa takut karena pengalaman. Ada seseorang yang suruh menanam jahe gajah, ternyata setelah itu hasil panen terbuang. Padahal mereka tuh kan dari bibitnya sendiri, pupuknya sendiri, habis itu orangnya nggak pernah muncul. Nah itu kan trauma. Saya sampaikan kalau ini kita ajukan coba gitu, program pemerintah. Terus yang di Pangandaran tuh setelah tsunami kan ternyata ya itu. Saya nggak tahu mana yang salah, nyatanya mereka tuh sekarang lokasi kayak hantu gitu loh. Di bagian tertentu tuh kayak hantu. Nah, lahan-lahan yang kosong itu dari Aku Mandiri di sana, waktu itu kan masih mencalonkan dan saya langsung terjun, di situ ternyata dipakai untuk peternakan sapi. Dia bilang, oke, kamu ini sapi bagus gitu, berat berapa gitu, berat sekitar di bawah 300 lah. Terus saya bilang, kamu jual di mana misalnya? Dijual di Jakarta, ternyata melalui pihak ketiga. Nah, karena kita tahu perusahaan itu, saya telepon kan. Nah, berarti sudah memotong rantai yang ke sini. Bibitnya dari mana? Misalnya dari sana. Kita kenal nih, berarti bibit langsung. Itu sudah membuat mereka kaya juga. Betul. Akhirnya kepercayaan diri masyarakat pun timbul. Ibu, kita boleh baca SMS dulu ya Bu ya? Boleh. Sudah ada dari mana ini? Oke, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bu Ketum Aku Mandiri. Saya Amin. Amin Mansyur dari Pandeglang, Banten. Mau tanya bagaimana konsekuensi agar UMKM Indonesia mampu berkiprah di mancanegara? Ya, kalau mau berkiprah di mancanegara paling tidak komoditi itu harus
mampu bersaing dulu. Sekarang tinggal produksinya gini. Mereka bahannya apa? Kalau makanan pasti luar biasa untuk legalnya ya. Jadi dan kebetulan memang di pemerintah itu sendiri ada program-program yang memang gratis, seperti merek, paten ya, mungkin untuk halal. Nah cuman memang halal itu biasanya hanya di awal dia gratis, nanti tahun kedua kan itu perpanjangan per 2 tahun, yang tahun kedua itu membayar. Banyak hal yang memang kalau di daerah itu kan pasti pembayaran masalah izin-izin itu mahal. Makanya lebih disarankan produk-produk yang memang untuk dokumen-dokumen yang diperlukan itu tidak terlalu banyak gitu. Tapi ada juga yang memang kita bisa mampu untuk membantu. Misalnya kemarin ada kebutuhan jagung misalnya ke Jepang. Kalau memang legalnya itu tidak bisa, kita akan menggunakan ya perusahaan yang kita punya gitu, dari relasi kita punya gitu. Karena bagi saya gitu, petani akan kaya kalau mereka ginilah, taruhlah gini, kebutuhan panen 100%, kadang nelayan panen dia nangkap 100%, itu mereka kan akan dibuang ke lokal 50%. Ya, yang 50% saya tanya kemana? Ya Ibu, paling kita makan sendiri. Nah, salah satunya cara gimana? Nah, saya akhirnya dapat nih mitra yang di Batam misalnya. Di Batam tuh ternyata kebutuhan ikan dan sayuran dia dari negara tetangga. Berarti kan barter dagang ada. Saya minta sekarang mapping deh untuk nelayan apa, berapa kamu yang mampu untuk kirim ke sana. Nah, urusan yang ininya untuk menyambung-nyambungkan ya, kita yang bantu. Oke, jadi sebenarnya nggak usah khawatir ya kalau misalnya memang selama terbuka. Selama terbuka, iya, itu tadi Ibu katakan. Anda usahanya apa, ingin dibawa kemana, nantilah si UMKM atau aku mandiri akan menjembatani. Nah itu jadi nggak usah khawatir, jadi langsung saja hubungi untuk peluang-peluang bisnis ya, pusat. Oke, di sini ada dari Palembang. Oh iya. Mau tanya, usaha paling potensial yang ada di dunia UMKM Indonesia apa sih yang paling potensial, Bu? Potensial yaitu lagi-lagi kalau ranking pertama orang kuliner, cuman setiap produk itu harus punya khas. Nah, gini, sambal tuh banyak nih. Betul. Gitu. Saya bilang gini, tadi ada Ibu, Bu, sambalnya ini kan ada 2 nih, ada teri Medan, ada satu tadi ikan apa ya, Roa, saya sempat yang satunya lagi sambal terasi. Sambal terasi udah banyak. Saya bilang, Ibu nanti kalau bisa ke restoran, di situ ada sambal, kalau di Makassar tuh sambal mangga. Coba itu. Nah gitu kan, itu karena apa, ini semua sudah banyak. Kalau toh nanti kamu misalnya bikin tetap yang sama, berarti packagingnya harus berubah. Berbeda juga jadi ya Bu ya? sama nih, semua jualan gelasnya sama, sambal, tapi gelasnya packagingnya sama. Atau mungkin kamu bikin botol yang aneh. Nah saya bilang gini, tadi juga gitu, Ibu bisa nggak kalau misalnya ini kan dia ada produk khas Jakarta. Saya bilang, tolong kok bisa nanti saya coba carikan browsing ke teman-teman saya, bikinnya kayak model ini, apa namanya kalau jalan kerupuk apa kaleng. Oh, kaleng-kaleng kerupuk yang dari zaman dulu ya? Packagingnya itu meskipun dari plastik, mika, tapi bentuknya kayak kaleng. Nah, itu akan membedakan. Nah, itu yang harus kita beritahu. Salah satunya memang yang paling menarik itu kuliner. Kuliner paling banyak potensialnya ya Bu tapi ya? yang bisa dikirim di luar itu lebih hebat lagi ya. Oke, di sini sudah ada 0852 134 16 sekian menanyakan apakah harus pakai agunan untuk mendapatkan pinjaman KUR. Pakai agunan nggak tuh Bu? Enggak, kalau ada kalau ketentuan pemerintah itu mesti lebih mudah, lebih murah, lebih cepat ya. Kalau untuk mikro seharusnya memang tidak ada agunan, tapi sebenarnya kan itu ada, kalau di KUR itu ada dibantu dengan penjaminan Asipindo ya. Asipindo. Ibu, sebelum Ibu menjelaskan lebih lanjut lagi, kita tahan dulu ya Bu ya. Pemirsa jangan kemana-mana, kita akan istirahat sebentar. Nanti tunggukan jawaban berikutnya dari Ibu Rini, tetap di Dialog Seputar Kita.
kita akan lanjutkan lagi masih di seputar dialog seputar kita dengan Ibu Rini. Aduh, malam hari ini tentunya banyak sekali yang menanyakan bagaimana sih peluang-peluang bisnis ya Bu ya. Seperti salah satu ada di 0852 tadi kita belum jawab, terpotong. Apakah harus pakai agunan untuk mendapatkan pinjaman KUR? Tidak menggunakan agunan tapi penjaminan. Nah, penjaminan itu yang jamin bisa negara, yang kalau itu ada kesepahaman atau MOU itu dengan 5 instansi, salah satunya Asipindo. Jadi Kementerian Koperasi dan UMKM, Kementerian Perdagangan, Kementerian Dalam Negeri, BRI, waktu itu masih hanya BRI, terus yang satunya itu penjamin Asipindo, Asosiasi Perusahaan Penjamin Indonesia. Nah, kita kalau di Aku Mandiri sendiri sudah melakukan inisiasi dengan kerjasama dengan Jamkrindo, itu salah satu penjamin yang ada di Asipindo itu. Jadi itu nanti beliau yang akan menjamin. Dan tentunya dengan dibantu oleh Aku Mandiri. Aku Mandiri. Karena penjamin itu kalau di atas 25 juta itu memang dari penjamin akan menjamin 70%. Oke. Iya. Itu dia, jadi jangan khawatir ya Bu ya. Iya, Oke, lalu ada juga di 0812 883 sekian yang ingin menanyakan, Bu, teman saya rata-rata manula. Wah, manula masih semangat ya. Ingin usaha tapi modalnya tidak ada. Bagaimana caranya supaya bisa usaha? Mohon saran dan harus bagaimana? Untuk para manula nih. Ya. Nah itu nanti kan makanya sama bahwa kita kan berarti pemberdayaan kan. Pemberdayaan nanti pihak kita dari bagian diklat itu nanti bisa menggandeng untuk melakukan pelatihan dulu. Kan kita harus tahu dia tuh maunya di mana dulu gitu. Nah setelah itu jadi agentnya dulu, nanti akan menghasilkan. Karena kalau bantuan itu pemula itu kan paling tidak dia sudah memulai dulu, meskipun 3 bulan. Nah itu kita harus bantu di situ dulu, ada pelatihan dulu. Ada, dan di setiap daerah itu ada ya Bu ya? Iya, kalau misalnya kita di daerah itu nggak ada, kita bisa kontak lewat dinas terkait. Karena gini, kadang kita ini nggak ngerti bahwa di Dinas Tenaga Kerja itu salah satunya dia juga menggarap untuk yang pemula. Di situ ada pelatihan seperti salon, itu ada di sana. Nah kalau misalnya mereka masuk ke BLK di tiap daerah juga bisa, cuman selama ini balai latihan kerja itu kan selalu tidak dimaksimalkan. Iya betul, tidak diisi gitu ya. Iya tidak diisi, tidak ada yang datang juga. Betul gitu. sekali, karena kita nggak tahu, mungkin lebih banyak yang nggak tahu untuk masuk BLKI seperti apa. Iya, kan? iya. Oke, ada lagi yang ingin bertanya, ada Tika dari Jakarta Barat. Malam Bu, apa yang menyebabkan faktor kegagalan dalam UMKM? Kegagalan dalam usaha karena kadang kita misalnya gini, punya duit saya pengen usaha ini nih gitu. Tapi dia nggak melihat peluangnya bahwa aku tuh nanti marketingnya bagaimana. Terus marketing itu tidak hanya sekedar kita punya online ya, media sosial itu enggak juga gitu. Kita harus berani. Nah ini yang saya begini, orang itu sebenarnya berderma itu salah satu marketing gitu. Buang dulu untuk kamu free dulu. Itu marketing juga, tapi orang kan enggak nih, wah sayang dong gitu. Kok perlu ada nih misalnya kita buka pertama yang 30%-nya free. Gitu. Orang datang, Pak, ini free nih gitu. Pasti dia akan cerita kepada orang lain, oh di sana tuh ternyata enak loh. Karena sebenarnya bukan masalah enaknya, dia dapat free itu udah seneng. Nah itu taktik marketing. Jadi awalnya pasti kalau dia sudah punya duit, punya usaha, dia tidak memikirkan untuk marketingnya dulu. Mungkin dengan marketing atau rasa, membuat usaha kuliner itu dia harus mencoba paling tidak 10 kali rasanya tetap. Betul. Dan harus berani gagal. Iya, harus berani gagal gitu. Karena kalau gagal berarti kita tahu bahwa itu akan berhasil. Gitu. Mungkin salah satu yang itu juga mungkin di sharing ya oleh Aku Mandiri adalah seperti hal-hal inovasi seperti itu. lah, kita harus inovasi ya, dia harus tahu itu. Oke. Dan ini merupakan segmen terakhir. Mungkin kesimpulan dari Ibu Rini, bagaimana sih peluang bisnis UMKM di Indonesia untuk mengembangkannya seperti apa? Ya peluang bisnis usaha paling tidak mereka harus tahu dulu ya untuk apa yang dia harus jalanin. Harus ngerti produk apa yang dia kuasai. Kalau tidak dia harus menggandeng orang yang tahu itu dulu. Karena peluang usaha di Indonesia itu luar biasa dengan kekayaan bangsa kita tanpa kita harus meniru
produk lain. Dengan kita menggunakan kuliner kita yang bisa diinovasi, mungkin sesuai dengan moto kita bahwa tumbuh bersama mengindonesiakan Indonesia, itu salah satu peluang bahwa Indonesia itu bisa dieksplor untuk kita sendiri. Itu sih. Oh, ternyata masih ada SMS lagi, kita langsung bacakan lagi ya. Malam hari ini ramai sekali ya, mungkin adalah calon-calon pebisnis ya Bu ya. Oke, Assalamualaikum. Gimana caranya mengajukan pinjaman? Saya pengen usaha, peluang usaha udah ada tapi nggak ada modal, tapi saya nggak punya jaminan. Nah, tadi seperti yang tadi Bu katakan lagi ya, mungkin bisa diulang lagi. Ya, yang dimaksud mungkin agunan kali ya. Memang kalau untuk KUR yang mikro itu maksimal 20 juta memang tidak ada agunan. Tapi jaminannya siapa? Ya tadi Asipindo, aku mandiri termasuk ikut membantu menjamin. Jaminan itu seperti apa sih Bu? Jaminan itu sebenarnya kita menggaranti ya, menggaranti bahwa negara akan menjamin bahwa, tapi kan nggak mungkin kita ada niat untuk tidak membayar kan, tetap membayar apalagi dengan kurs 9% maksimal 3 tahun, masuk nggak bisa membayar 0, berarti kita harus niat baik dulu terhadap pemerintah, niat untuk mengembalikan, kita meninggal aja utang masih harus harus dibayar itu dulu. Nah baru nanti ya itu harus sesuai dengan apa yang dibutuhkan. Kadang kan gini, aku dapat ini ternyata nggak dipakai untuk ini, beli motor dulu gitu. Nah itu yang berarti kan kegunaannya nggak sesuai gitu loh. Harus misalnya Bu, saya mau ngajukan ini, saya udah punya usaha nih. Memang harus ada usaha dulu kan. Nah dibantu 25 juta itu mau untuk apa? Nah itu kita harus disiplin dulu. Kalau nggak disiplin ya hancur. Oke, apakah ada dalam tanda kutip turut campur tangan? Ya kan dalam pinjaman KUR ini kepada si pengusaha, kita bisa katakan mungkin pinjaman 25 juta. Apakah ini turut dibatasi? Mungkin 10 juta buat ini, 5 juta buat ini, diberitahukan atau mungkin diberikan ide-ide dari kalau saya lebih menyarankan yaitu kepada teman-teman pengusaha. Saya selalu bilang tuh bukan orang bawah, kita berteman kepada saudara kita bahwa pastikan dulu kamu butuh duit itu untuk apa. Kalau misalnya dia akan beli ini sementara maaf untuk melakukan nanti kalau ini jadi dia laptop aja nggak punya, komputer nggak punya, berarti itu menjadi pertama. Karena itu penting banget nih untuk surat menyurat, untuk kita mengadakan ini kan, nah itu salah satu. Jadi tetap harus prioritas harus tahu 25 juta misalnya ini mengajukan. Bisa juga kan di bawah 25 juta. Jadi nggak harus terus aku kebutuhannya 10 juta ngambil 25 juta. Berarti nanti yang ini. Terus nggak boleh bohong nih misalnya. Ya ini kalau kebutuhan untuk mesin ya dibelikan untuk mesin gitu. Terus ada yang memang harus disimpan untuk ya nanti kalau jaga-jaga. Untuk bulan ke depan itu hutang yang bulan ke depan itu udah di safety dulu. 3 bulan ke depan harus disiapin dulu. Supaya kita lebih tenang, itu mungkin sih solusinya. Ada juga, dan itu juga akan diberikan, pengetahuan ini juga diberikan kepada si pengusaha-pengusaha kecil ini ya Bu ya. Jadi apa yang harus dilakukan, bagaimana perhitungan-perhitungannya seperti itu ya. Oke, Anda juga masih kita buka kesempatan lagi. Di sini sudah ada, tidak ada namanya di sini. Assalamualaikum, mau tanya, kalau mengurus KUR mikro di mana kantornya? Oh gitu. Kalau mengurus KUR ya pasti harusnya di bank karena penyalur bank itu kan bank penyalur itu kan programnya anggarannya anggaran pemerintah ya 100 triliun lebih, tapi penyalur pasti bank yang sudah bekerja sama dengan pemerintah ya ke bank. Hanya Aku Mandiri ini kan fungsinya menata hubungan. Kalau kesulitan ayo kita bantu, siapkan dulu legalnya ini, kita bantu sebagai penjamin, kita bantu menyampaikan kepada pihak banknya, dengan apalagi kita menggandeng penjaminnya gitu, sehingga dia akan lebih mudah. Jadi kalau data sudah masuk ke bank, bank tinggal verifikasi. Tapi juga saya sampaikan bahwa kalau nanti memang tidak layak dengan kita, kan orang akan ketahuan nih benar atau tidaknya setelah verifikasi. Ya jangan salahkan kalau nggak dapat gitu loh. Nah itu. Oke, ada juga di sini Ibu mau Banyak tanya. juga ya. Banyak sekali malam ini ya Bu ya. Apa benar Bu pinjaman 20 juta tanpa agunan? Kemarin saya pinjam cuma dapat 10 juta dan diminta agunan pakai motor. Nah loh ini curhat nih kayaknya. Nah kira-kira dia ini pakai KUR apa tidak nih ya? Itu makanya berarti dia tidak menggunakan KUR. Memang ada gini yang memang dimasukkan di dalam perorangan. Padahal kalau KUR itu dia kan harus komplit nih datanya.
datanya dari mungkin identitas legal. Nah, identitas legal apa ada nggak? Kalau misalnya nggak ada, ya itu sebenarnya UMK itu. UMK itu ya? Kebijakan yang menurut saya selama ini paling bagus di situ. Untuk mengurus UMK itu kemana saja, Bu? Nah, UMK itu kan harusnya dari Perpres itu kan sudah ada SK 3 menteri ya. 3 menteri itu dari Kementerian Perdagangan, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Koperasi. Nah, setelah itu kan Kementerian Perdagangan menurunkan kepada gubernur kan, kebijakan harus diambil oleh gubernur. Gubernur nanti ke bupati wali kota, karena nanti formulir UMK itu adanya di kecamatan atau kelurahan. Itu gratis anggaran dari pemerintah. Jadi kalau kelurahan meminta bisa lapor tuh. Pak Jokowi kan bilang, lapor saja gitu. Nah, itu yang harus dilakukan, harus berani. Nah, izin usaha mikro kecil itu mudah, hanya surat pengantar RT RW, KTP, KK, Pasoto 4x62. Ya. Dan juga disertakan bisnis apa? Untuk UMK gitu aja. UMK Jadi aja. surat keterangan, kalau di situ tidak ada formulirnya, minta saja keterangan izin usaha untuk UMK. Nah, kalau itu sudah ada, kita bisa bantu, Pak. Ternyata di daerah ini belum ada nih formulirnya. Terus gimana? Berarti nanti kita akan memohon kepada, sebenarnya ada sih kemarin dari kementerian juga sampaikan akan lebih mudah UMK atau surat keterangan lainnya. Nah, Sebenarnya berarti sudah atau ada itu ya, Bu ya. Iya. Tidak terasa sudah hampir selesai. Terima kasih. Terima kasih sekali untuk kehadirannya dan ngobrol-ngobrolnya di hari ini. Peluang bisnis UMKM mudah-mudahan semakin berkembang ya, Bu ya. Apalagi dengan kehadiran Ibu dan teman-teman. Dan juga mohon maaf sekali untuk Anda yang sudah mengirimkan SMS ini tidak dibaca semuanya. Kalau malam ini penuh sekali SMS-nya ya. Dan terima kasih sekali lagi untuk Anda yang sudah menyaksikan dialog seputar kita dari 1 jam ke belakang tadi. Tentunya tidak terasa ya, Bu ya. Akhir kata, saya Citra Nasution dan juga Ibu Rini undur diri dan salam inspirasi.